Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita di sesi ini membahas tentang searching algorithm atau algoritma pencarian bagian 2 ya. Nah, biasanya kan searching, saya mengulang sedikit, bahwa ada berapa record, mempunyai key, terus kemudian cari dari record tersebut untuk mendapatkan suatu key. Efisiensi dari cara pencarian itu adalah berdasarkan waktu pencarian yang lebih cepat. Nah, ini yang biasanya di dalam search, masalah search. Misalnya di sini ada mempunyai key 1, 2, 3, 4, 5 sampai 700 misalnya dalam rank, mempunyai ID numbernya ini. Nah, bagaimana efisiensi mencari data orang ini berdasarkan ID number yang ada. Salah satu pencarian yang kemarin kita sudah bahas yang sebelumnya, salah satunya binary search nih, atau pencarian bagi dua ini, dalam array yang sudah terurut dari besar kecil ke besar ya. Jadi udah terurut. Nah, ini secara pseudocode-nya dibagi tengah ya. Ini programnya, implementasi ini. Nah, ini prosesnya seperti ini. Jadi binary search ini bisa direlasikan ke binary search tree, seperti bentuk array-nya seperti ini, tapi dalam bentuk tree-nya seperti ini. Bagi dua, ambil tengahnya 11, ambil tengahnya 6, 33, kemudian paling terakhir yang paling ujung seperti ini. Cara mencari, misalnya target yang dicari 7, maka ambil yang tengahnya lebih kecil atau lebih besar, lebih kecil, berarti yang lebih besar diabaikan, tinggal yang lebih kecil. Di antara lebih kecil dibandingkan dengan 6, ternyata lebih besar, maka lari ke sebelah kanan, 7. Nah, ini kalau paling jeleknya, kalau misalnya nilainya paling misalnya besar, ini ukurannya adalah kalau jumlah ininya adalah log 2n ya. Ini rumus langkah paling besar rata-ratanya dari n ya. Kemudian apakah ada yang lebih baik daripada ini? Yang tadi kan kalau misalnya linear serial search atau linear search itu sebanyak n kali, ini kan log 2n kali, ada lebih banyak ya, ada namanya pakai stable. Ini yang kelima, kalau kemarin 3, kelimanya adalah ini modelnya. Stable itu ada, misalnya ada 700 record nih seperti ini, kemudian di dalam satu record mempunyai ID numbernya seperti ini misalnya. Nah, ini adalah sebagai key-nya. Nah, kemudian di dalamnya ada data ya, informasi buat kami. Nah, kalau diterapkan seperti ini, jadi dia ada ID, ada di dalam array-nya, ini ada datanya ya. Yang lain spot dianggap kosong ya, tandanya. Nah, misalnya kita mengisi dengan kode ID seperti ini. Nah, ID ini harus dikonvert ke dalam index array-nya ini, kita sebut hash value. Caranya adalah dibagi jumlah dari array sisa berapa, jadi pakai mod ya. Nah, misalnya 5806.25681 di mod 701, hasilnya adalah 3, maka dia akan mencari array ketiga ya, cara indeksnya 3, dimasukkanlah nomor ini karena masih kosong tadi ya. Jadi masuk datanya seperti ini, di record lah 3. Nah, sekarang ada nomor ini, ternyata value-nya adalah 2, masuk ke sini, tapi ternyata di 2 udah ada isinya, namanya collision, jadi nggak bisa masuk ke 2. Dia akan mencari record yang lain, berpindah, masih ada di sini, masih ada di sini, akhirnya
50, dimasukkanlah data itu ke 5 ya. Nah kemudian ada lagi nomor ini. Nah ini kita cari nomor 701. Nah nomor ini pertama, kalkulasi nomornya ini hash value nya ada 2, ternyata bukan dia, nomornya berbeda dengan nomor ini ya. Terus dicek sebelahnya, enggak 2 juga, cek sebelahnya juga enggak, sudah cek juga sebelahnya, oh ternyata ini benar, jadi namanya adalah ya jadi sesuai dengan nomor ini, katanya ketemu. Sekarang kalau mau menghapus, sama juga caranya, kita harus mencari dulu, terus kemudian waktu pada saat dihapus itu dianggap empty spot, ditandai kosong ya, nanti bisa digunakan lagi. Nah disebut hashing karena hash ini menyimpan dari data dengan key tertentu. Location data itu berdasarkan hash value-nya. Nah, ini membuka kalau ada tabrakan, istilahnya collision, dia akan mencari sebelahnya ya, ini lebih cepat ya. Dan kalau dikosongkan harus ditambahin. Nah untuk mengurangi collision ini biasanya ada capacity. Kalau misalnya kapasitinya udah penuh ya kita harus cari tempat masalahnya akan tidak ada tambahan tempat lagi ya. Jadi capacity ini berdasarkan nomor bilangan prima ya. Karena ini ketemu selalu yang kosong, kalau penuh gimana? Atau dia punya hash key yang sama, akhirnya tidak akan pernah terisi, jadi tidak sesuai nomor hash key-nya ya. Nah ini kalau udah mencapai kapasitasnya ya, ini harus membuat inserting yang baru atau memerge data yang baru, itu membutuhkan waktu yang lama, jadi memperlebar hash table-nya. Nah kita kenal sekarang double hashing. Double hashing ini ada dua hash 1, hash 2 fungsinya. Jadi kalau terjadi collision maka hash 2 untuk mencari tempat yang lain, jadi supaya lebih cepat, nggak satu-satu ya. Nah kalau udah itu kita harus membuat clustering ya kan, nilainya berbeda di hash 2, nggak semuanya, jadi supaya bisa lebih cepat. Nah hash 2 ini biasanya adalah berdasarkan capacity, di mode dari capacity artinya dalam satu hashing ini berapa kapasitasnya ya, seperti itu. Nah ini lebih baik, jadi nanti akan mencarinya lebih cepat daripada yang kosong. Nah kalau udah penuh ya sudah, nggak bisa apa-apa lagi. Nah itu alternatifnya membuat chain hashing. Jadi kalau udah penuh gimana? Nah ini kalau kita gunakan di dalam contohnya untuk menyimpan file dalam disk, itu membuat array dulu, nanti kalau arraynya udah penuh baru membuat chain hashing. Ini adalah chain hashing modelnya. Jadi dalam ini buat seperti ini. Atau kalau kita lihat penyimpanan file, fat itu adalah ininya tadi, kita lihat fatnya itu seperti ini, nanti hashnya itu file-filenya dipisah dalam bentuk hash yang lain, lokasinya beda-beda. Nah bagaimana analisa kecepatannya indeks dalam hashing? Nah ini kalau menggunakan rumus seperti ini, nah ini adalah untuk hashing aja seperti ini ya, ada konstantanya. Nah kalau double hashing seperti ini secara rumusnya. Nah ini perbandingan antara hashing jumlah